قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa, senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Kajian Islami TVRI. Tema kita pada siang hari ini adalah tentang masuk surga sekeluarga di bulan Ramadan. Banyak orang mendambakan utuh, awet, kokoh bersama keluarganya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bisakah nanti seseorang itu akan bertemu kembali dengan keluarganya di dunia? Bisakah seseorang nanti berdampingan dengan ayahnya, dengan ibunya, atau dengan pasangannya, suami dengan istri, istri dengan suaminya? Wabil khusus di bulan Ramadan ini kita akan membahas bagaimana trip-trip satu keluarga bisa masuk ke dalam surga. Bersama dengan guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi, saya akan membahas tentang masuk surga sekeluarga di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, sehat Habib? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua di sini menjadi keluarga. Amin. Nanti berdampingan di keluarga. Di sini juga hadir sahabat saya tentunya Ustadz Mahfuzul Khuluki. Assalamualaikum Ustadz Mahfuz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Semoga diberikan kesehatan, terutama suara. Amin. Karena beliau itu, qori itu senjatanya adalah di suara. Baik Beb, masuk surga sekeluarga di bulan Ramadan. Saya akan mengawalinya dengan keluarga dalam institusi kecil, dalam rumah tangga. Gimana sehingga nanti kemudian keluarga yang kecil ini menjadi menciptakan kita masuk ke dalam surga. Baik, kalau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita berbicara tentang keluarga, maka kita akan fahami bahwasannya keluarga itu diartikan sebagai sebuah kekerabatan yang sangat mendasar dalam suatu masyarakat. Di mana di situ ada ayah, ada ibu, ada anak. Ya, maka mereka disebut sebagai suatu keluarga. Keluarga merupakan institusi yang terkecil di sebuah masyarakat yang menjadi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, yang aman, yang damai dan sejahtera. Nah, dalam Islam itu memang dianjurkan setiap insan itu membina keluarga. Makanya ketika orang sudah sanggup untuk berumah tangga, Nabi menyuruhnya untuk mensegerakannya. Mensegerakan? Untuk menikah. Ya, mensegerakan untuk menikah dengan membina rumah tangga. Maka kita kenal dalam Islam itu ketika rumah tangga itu terajut dengan baik, dengan indah, diikat dengan sebuah ikatan yang namanya mitsaqan ghaliza. Dalam Al-Quran kita temukan ada beberapa kaitannya dengan mitsaqan ghaliza. Itu kan mitsaqan ghaliza, ikatan perjanjian yang kokoh. Yang pertama perjanjian yang kokoh antara Allah dengan para rasulnya. Yang kedua Allah dengan hamba-hamba Allah yang beriman. Dan yang ketiga mitsaqan ghalizah yang terajut antara dua insan yang sedang memadu kasih. Maka dikatakan pernikahan itu sesuatu yang suci. Dia harus dijalankan dengan cara-cara yang suci. Dan dipertahankan pula dengan cara-cara yang suci itu. Hingga akhirnya terwujudlah keluarga yang begitu sakinah mawaddah warahmah. Nah, berkaitan dengan keluarga ini ternyata dalam Al-Quran banyak redaksi ilahiyah yang berbicara tentang kekeluargaan itu. Salah satunya dalam surat Ar-Ra'd yang akan dibaca oleh Ustadz kita. Baik. Silakan Ustadz Mahfuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Luar biasa suara indah dari Ustadz Mahfuzul Khuluki yang tadi membacakan surah Ar-Ra'd ayat 38. Ayat 38. Saya langsung saja kepada guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi untuk menafsirkan dan juga mengambil petikan-petikan apa yang bisa kita ambil terkait dengan ayat tadi. Ya, di situ Allah tegaskan bahwasanya walaqad arsalna rasulan min qablika, dan kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyah, dan kami memberikan kepada mereka para rasul tersebut istri-istri dan anak keturunan. Jadi memang Allah kisahkan tersebut kepada rasul bahwasanya dulu para nabi-nabi mereka berkeluarga sebagaimana manusia biasa lainnya, dan mereka memiliki keturunan. Ya, ada Nabi Yakub, ada Nabi Nuh, dengan keturunan-keturunan mereka itu. Dan Allah katakan wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah, bahwasanya tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat atau mukjizat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para rasul-rasul mereka datang, Allah berikan mereka kekuatan dalam bentuk mukjizat, dan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, keluarga ini kan akhirnya menjadi tulang punggung yang jiwanya masyarakat. Kemudian dari keluarga inilah lahirlah kesejahteraan dan ketenangan batin bangsa. Jadi kalau seumpamanya kita ingin bangsa kita ini menjadi tenang, nyaman, maka mulailah dari keluarga itu. Ciptakan komunikasi yang baik, yang sehat di lingkungan keluarga. Mulai membentuk sesuatu yang bernuansa imani dalam keluarga tersebut. Seperti apa misal contohnya? Seperti membangun kesalehan yang baik di tengah-tengah keluarga. Anak itu dia akan mengikuti apa yang orang tuanya lakukan, bukan apa yang orang tuanya perintahkan. Fotokopian. Jadi kalau kita orang tua itu ingin anaknya menjadi baik, orang tuanya harus mencontohkan contoh-contoh baik. Anak itu kalau masalah materi itu dikasih dia dapat, tidak dikasih dia tidak dapat. Itu materi, sesuatu yang materi. Tetapi kalau untuk akhlak, perilaku, sikap itu tidak bisa diberikan, tetapi harus dicontohkan. Maka ketika di bulan suci Ramadan kemudian orang tua menginginkan anaknya berpuasa, maka orang tuanya mempraktekkan bagaimana puasa yang baik. Kalau ketika orang tua menginginkan anaknya bangun sahur, maka orang tua yang mempraktekkan dia bangun sahur lebih dahulu. Ketika orang tua itu menginginkan anaknya rajin ke masjid untuk melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan dan menguatkan lagi di tarawih-tarawihnya itu, di sholat tarawih, maka orang tuanya yang berangkat. Jangan orang tuanya memerintahkan anaknya ke masjid, tapi orang tuanya tidak muncul di masjid. Jadi membina keluarga itu sesuatu yang memang diperintahkan dalam Al-Quran dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi salah satu cara kita membina keluarga dari memberikan contoh atau teladan di lingkungan ya. Misal kalau bulan Ramadan itu misal membangunkan makan sahur misalnya Beb ya. Kemudian Qiyamul Lail diajak, dilibatkan anak juga gitu Beb ya termasuk. Kemudian ketika puasa juga
menyediakan, maksudnya fasilitas dari makan sahur dan seterusnya. Ini adalah upaya untuk menciptakan masuk surga sekeluarga di bulan Ramadan. Kenapa tema ini menjadi penting menurut saya? Karena poin orang paling dekat masuk surga itu di bulan Ramadan. Kenapa kalau hanya saya yang masuk surga, kenapa nggak anak dan istri saya gitu? Gitu kan Beb ya? Ya. Apalagi Beb yang perlu kita tanamkan sehingga nanti benar-benar madrasah Ramadan ini kita bisa tuai bersama-sama dengan istri dan anak kita. Menurut pandangan Al-Quran itu kehidupan keluarga itu selain menjadi tanda-tanda kebesaran ilahiyah, ya, juga merupakan nikmat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran itu nikmat yang patut disyukuri. Ya. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Ar-Rum itu. Ayat 21, di mana Allah mengatakan, wa min ayatihi. Bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di situ Allah mengatakan Allah menciptakan untukmu darimu, ya, dari jiwamu itu azwajan berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha. Kenapa Allah mengatakan litaskunu? Ada kata sakan. Sakan itu tempat tinggal dalam bahasa Arab. Berarti apa? Engkau, namanya keluarga itu engkau berada satu atap bersama, tinggal bersama, menikmati bersama, mensyukuri bersama. Dan di bulan Ramadan itu kebanyakan keluarga muslimin mereka merasakan kebersamaan itu yang sebelumnya bisa saja tidak mereka rasakan. Ayah sibuk dengan pekerjaannya, kadang-kadang ayahnya berangkat ke kantor, anaknya belum jalan. Ayahnya pulang, anaknya sudah di kamar. Tapi ketika datang bulan Ramadan, Allah menjadikan kita merasakan kebersamaan itu. Setidak-tidaknya ketika sahur. Tidak mungkin sahur jam 3 ayahnya masih di kantor atau anaknya di sekolahan. Kecuali memang pekerjaannya memang malam ya. Malam. Dan itu sesekali tidak mungkin terus-menerus. Jadi Allah Subhanahu wa taala merajut kembali sesuatu yang hilang atau yang kering di tengah-tengah keluarga tersebut pada bulan Ramadan. Pada waktu itu mereka dapat merasakan keakraban dan kekeluargaan itu. Kata litaskunu ilaiha itu benar-benar terjadi itu. Betah di sana. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami jadikan di antara kalian wahai yang telah berkeluarga itu ada rasa mawaddah wa rahmah. Pasangan ini. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu cinta plus. Cinta plus. Ya, bukan cinta biasa. Maksudnya Mawaddah cinta plus itu cinta yang diikat karena Allah. Kalau cinta biasa, cinta yang diikat karena syahwat. Cinta minus. Karena nafsu. Ya, kalau cinta diikat karena nafsu dan syahwat, berapa lama kecantikan itu bertahan? Berapa lama ketampanan itu bertahan? Usia 40 tahun, 50 tahun. Itu bakal bakal pudar kan? Akan ketika sudah usia 50 tahun hanya ada bekas-bekas rona kecantikan. Dan sudah mulai didempul sana dempul sini kan. Jadi ketika Allah mengatakan itu untuk jadikan mawaddah, cinta yang diikat karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa pesan Allah itu, pesan Rasulullah SAW itu ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah tentang hal perempuan. Jadi mau ngambil perempuan harus dengan takwa. Kenapa? Karena ini perempuan tidak selamanya begitu terus. Dia akan berubah hidupnya. Pantas kemudian juga disebutkan pasfar bizatiddin tarbat yadak. Pilihlah karena agamanya. Karena itu nanti tidak akan pernah Anda akan menyesal selama-lamanya. Kita nanti akan membahas lagi lebih dalam terkait dengan tema kita. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Tadi di segmen sebelumnya Habib sudah menyinggung terkait dengan bagaimana supaya kita dalam menciptakan sebuah keluarga harus pintar-pintar mencari benih. Benih yang baik, salah satunya adalah benih yang atas dasar takwa. Saya kembali Bib terkait dengan keluarga sebelum nanti kita secara spesifik membahas tentang masuk surga sekeluarga. Siapa sih yang dimaksud dengan keluarga itu, Beb? Maksudnya dalam pandangan agama,
Kan ada istilah dalam Al-Quran juga, ada istilah ali kan, ada kemudian istilah zuriyah. Nah, itu sejauh mana batas, apakah yang nanti itu kaitannya dengan surga itu hanya sebatas orang tua, anak, suami istri, atau bisa kakek, buyut dan sebagainya? Bisa kakek, buyut dan lain sebagainya. Dalam surat Ar-Ra'd itu adalah juga firman Allah dalam surat Ar-Ra'd itu jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi ada surga namanya surga Aden. Surga Aden itu surga yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk reuni keluarga besar di akhirat. Jadi nanti di akhirat ada namanya reuni keluarga besar di akhirat yang Allah tempatkan di surga Aden. Jadi kumpul semua, kumpul cucu. Semua. Siapa saja yang masuk? Yadkhulunaha wa man salaha min abahim. Masuk semua siapa saja yang melakukan kesalehan dari abaihim, dari generasi-generasi terdahulu. Kita tidak pernah bertemu dengan kita punya buyut, kita punya kakek. Tapi kesalehan kita kalau bareng sama mereka, sama dengan mereka. Nanti di yaumil akhir kita diketemukan sama-sama. Kita dihimpun sama-sama. Kita cuma hanya mendengar kisah tentang mereka, kebaikan mereka. Tapi kalau kita berusaha saleh seperti mereka, ketemu. Wa azwajihim, generasi yang sezaman dengan kita, yang bersua dengan kita, yang hidup bersama kita. Kalau dibina di atas fondasi takwa dengan kesalehan yang sama, ketaatan yang sama, kumpul di dunia sama-sama, di akhirat sama-sama. Wa zurriyatihim, generasi akan datang. Kita punya cicit lahir, kita sudah tidak ada. Cuma mengetahui cerita tentang kita, cuma lihat foto kita yang terpasang di rumah. Ini kakekmu, ini buyutmu. Tapi kalau cicit kita itu kesalehannya sama dengan kita, kepatuhannya sama dengan kita, amaliyah ibadahnya sama dengan kita, puasanya dan lain sebagainya. Allah katakan Allah himpun semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ada malaikat Allah datang melayani dan menservis keluarga besar ini. Jadi yang melayani malaikat langsung dari segala penjuru pintu. Jadi ini penghargaan Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan surga khusus namanya surga Aden. Diperuntukkan untuk keluarga besar yang betul-betul menjalankan kesalehan dan ketaatan yang sama. Walaupun mereka terpisah ketika mereka di dunia, tetapi dihimpun di tempat yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Atau sebaliknya, ada orang yang tidak kumpul juga bersama keluarganya atau tidak ikut reuni ya, kalau bahasanya Habib tadi. Ternyata reuni itu bukan hanya istilah di dunia, nanti di akhirat kita juga bisa saling bersua, berjumpa dengan namanya reuni akbar akhirat. Reuni akbar. Reuni akbar. Ada juga yang nggak datang itu, Bu. Jangankan di kita aja udah ada juga yang nggak datang. Berarti yang nggak datang itu karena memang ini kita konteks akhirat, Beb. Yang nggak datang itu berarti jelas tidak sejalan dengan. Tidak sejalan. Kalau dia sudah mulai menyimpang, dia sudah tidak taat sama Allah. Jadi bisa saja di dunia mereka bersama, tapi ketika di akhirat tidak dihimpun. Mana dia? Oh ternyata dulu dia berbeda. Berbeda ketaatannya. Oh ternyata dulu dia lebih banyak maksiatnya. Syukur-syukur yang sudah ada di surga itu, ada di antara mereka punya hak syafaat. Misal hafal Quran. Ada yang punya hak syafaat. Siapa saja? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni kan? Itu kan atas izin Allah. Kalau Allah izinkan dia kasih syafaat. Siapa saja biasa. Kalau nggak salah tuh ada juga orang yang memang hafal Quran itu diberikan hak. Iya, ada mungkin di antara cucunya hafal Quran. Akhirnya cucunya itu akhirnya nolong kakeknya. Selain hafal Quran ada nggak amal-amal tertentu, misal sedekah atau apa atau dia bisa saja dia ahli sedekah. Bisa saja dia adalah orang yang mujahid fi sabilillah atau dia mati syahid. Matinya mati syahid. Mati syahid itu tidak mesti dia mati di medan perang. Ya, bisa saja dia orang yang mukmin billah penuh dengan ketaatan terus dia meninggal dunia, atau dia dalam perjalanan berangkat kerja mengais rezeki yang halal yang thayyib buat keluarganya terus dia meninggal dunia, mati syahid. Itu bisa juga nanti membantu syafaat keluarganya. Bisa saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan dia untuk memberikan syafaat. Jadi syafaat ini hak prerogatif Allah yang Allah berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang mau berikan, mau diambil siapa. Bahkan diriwayatkan bahkan nanti di hari akhir ada orang dia ketika diberikan hak syafaat malah yang dia sebut pertama kali bukan keluarganya, orang teman terdekatnya yang sering duduk sama dia. Jadi kita kadang-kadang tidak tahu kan,
siapa di antara teman kita yang nanti kemudian di hari akhir dia punya hak syafaat, ternyata di akhir menyebut kita untuk memberikan syafaat itu kepada kita. Baik. Ada juga istilah yang sering orang sebut dengan keluarga ideal, figur ideal, yang kemudian itu dijanjikan akan masuk surga sekeluarga. Seperti apa keluarga ideal? Yang kalau kita misal baca dalam sejarah nabi-nabi juga ada yang anak keturunannya juga tidak baik ya, seperti Nabi Nuh itu anaknya tidak baik, atau kemudian Firaun punya istri tapi istrinya malah justru orang yang baik. Ya, bagaimana kalau gambaran-gambaran bocoran-bocoran Al-Quran yang termasuk dalam kategori keluarga Al-Quran? Karena disebut keluarga Quran itu bukan berarti hanya keluarga yang kerjanya hafal Quran, tapi tentu ada juga ya, maksudnya amalan-amalan Al-Quran gitu. Beb. Ya, di dalam Al-Quranul Karim itu terdapat banyak sekali penjelasan ya, yang memaparkan bagaimana caranya untuk menata keluarga, melindungi keluarga, membersihkannya dari segala macam bentuk kejahatan. Sistem sosial dalam Islam ini tercermin dalam sistem keluarga. Nah, maka berkumpul bersama keluarga itu merupakan suatu kenikmatan duniawi. Sebelum nanti kita merasakan nikmat akhirat itu, sebenarnya ketika orang itu berkumpul dengan keluarga itu suatu kenikmatan duniawi. Betapa seorang ayah ketika dia pulang lelah sampai di rumah lihat anaknya masih kecil tidur, dia langsung hilang capeknya. Sekarang dicabut lelahnya itu, padahal dia belum peluk anaknya itu. Atau anaknya lari, dia lelah capek, keluar dari kendaraannya, anak lari minta digendong tuh, dia lepas tasnya dia gendong anaknya. Itu kan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi siapa yang tidak bahagia ya ketika dia berkumpul sama keluarga? Itu orang perlu diperiksa kalau semuanya dia tidak bahagia ketika dia berkumpul bersama keluarga. Atau ada orang ketika dia pulang ke rumahnya, dia sampai di rumahnya dia takut masuk rumah. Ada kejadian ada salah seorang sahabat itu dia bilang kalau istrinya, ada orang ketika istrinya telepon itu dia lihat dia belum ngangkat, dia bilang kok saya deg-degan ya. Jangan-jangan ada sesuatu ini. Kalau istrinya telepon nggak diangkat lu bilang dia deg-degan, itu kan kemungkinan itu bisa jadi karena dia ada salahnya, ada dosanya, atau ada yang dia sembunyikan dari istri. Tapi kalau dia hidupnya terbuka sama istrinya, sama keluarganya, tidak perlu dia deg-degan. Karena keluarga itu adalah tempat di mana kita merasakan kenyamanan dan kedamaian. Baik. Karena orang ketika dia membunuh rumah tangga itu, Al-Quran mengatakan litaskunu, agar engkau mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kedamaian, ketentraman, keteduhan, kesejukan. Baik. Ciri-ciri keluarga yang sakinah itu, Bib. Keluarga-keluarga yang tenang itu apa sebenarnya, Bib, dalam pandangan agama? Sehingga nanti mungkin saya harus seperti itu tuh supaya saya jadi keluarga sakinah. Ciri-ciri keluarga yang sakinah itu adalah keluarga yang ketika mereka membangun hidup keluarga mereka itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin mendapatkan kedamaian kecuali kita datang kepada sumber kedamaian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kedamaian, kenyamanan, ketentraman di hati-hati orang yang beriman. Maka kalau orang itu mau mencari kedamaian lewat hal-hal yang dibuat oleh manusia, maka itu kedamaian yang tidak abadi. Satu keluarga pingin senang terus jalan-jalan rekreasi dan mereka senang di tempat rekreasi. Itu kesenangan cuma di situ. Ketika dia pulang sampai di rumah pusing kepala. Kenapa? Banyak tagihan. Ya kan? Kok banyak banget sudah banyak dibeli kan? Banyak pengeluaran, banyak yang digesek kan? Tapi kalau dia datang, satu keluarga itu datang ke Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih kebahagiaan itu. Allah akan berikan kebahagiaan, Allah akan berikan kenyamanan tersebut. Maka jemput kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sumber kedamaian dan ketentraman tersebut, dan Allah bakal kasih. Nah, utamanya apa? Sholat. Satu keluarga kalau rawat sholat, mereka akan dapatkan sakinah itu. Berjamaah. Jika sholat itu saya dibilang sebagai sholat itu sebagai tiang agama. Tiang agama ini kan luas. Tiangnya itu sholat.
apalagi keluarga yang skup lebih kecil. Maka ketika satu keluarga itu pingin nyaman, tenang, tentram, satu keluarga rawat sholatnya, maka pasti kedamaian akan tercipta. Ada hadis Nabi bilang ada 3 keistimewaan tentang rumah yang disemai dengan ibadah yang baik itu. Ya. Yang pertama, taksuru khairuh. Rumah-rumah tersebut akan banyak kebaikan masuk di rumah tersebut. Kemudian yang kedua, rumah-rumah tersebut akan didatangi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, setan akan lari dari rumah tersebut. Jika penghuni rumahnya itu senantiasa merawat sholatnya dan membaca Al-Quran. Maksudnya merawat sholat ini bisa berjamaah dengan pasangan gitu ya? Iya. Kemudian anak dan sebagainya. Iya. Itu Iya. Termasuk dan qiyamul lail, tilawah Qur'annya. Maka rumah tersebut mendapatkan itu, keberkahannya ada. Malaikat datang mengunjungi rumah tersebut, dan setan tidak betah berada di rumah tersebut. Baik. Aneka macam kerusuhan, keributan dalam rumah tangga itu disebabkan ini. Baik, terima kasih Beb. Jadi tadi saya ketemu jawabannya, ciri-ciri keluarga sakinah itu selalu libatkan Allah. Kedua adalah sholat sekeluarga, kemudian baca Quran. Insya Allah setan jauh, kemudian kebaikan akan berkumpul di dalamnya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Kajian Islami. Kita membahas tentang masuk surga sekeluarga. Jangan pelit-pelit kalau masuk surga, ajaklah. Ajak temannya, boleh teman juga ya. Ajak semua orang, karena surga itu nggak akan kepenuhan, nggak akan berdesak-desakan. Semua orang bisa terangkum. Bahkan sebutkan Beb, sedikit Beb, sebelum nanti jelaskan juga surga itu Beb. Karena yang ada kan dalam hadis itu namanya surga mala ainun ro'at walah uzunun sami'at. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, nggak pernah terlintas juga dalam hati. Supaya kita benar-benar mengharapkan, gitu. Boleh dong beribadah mengharapkan surga. Supaya ayo nanti keluarga kita jangan hanya sibuk dengan mengumpulkan masalah ekonomi, anak kita besok makan apa, pendidikannya apa, ya itu oke. Tapi kemudian ada padahal kenikmatan yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu surga. Apa itu surga dulu Beb? Ya, dalam Al-Quran itu kan dalam surat Al-Baqarah wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannah. Surga. Surga Allah bilang, berikanlah kabar gembira orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah akan berikan mereka surga. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka dapat surga. Allah gambarkan surga itu, Allah lukiskan surga itu buat kita manusia yang tinggal di bumi, untuk kita lihat sungai, lihat pantai. Orang kalau sekarang nih orang-orang rekreasi kemana? Mau orang biasa, mau orang kaya, tempat yang paling indah mereka lihat apa? Sungai atau pantai kan? Kalau di Indonesia bisa ke Lombok. Hotel-hotel yang Lombok tempat antum lah itu ya. Kalau kita lihat sekarang orang mau ke hotel yang super mewah sekalipun, view yang paling indah, view yang paling mahal apa? Pantai. Jadi Allah Subhanallah, Allah gambarkan itu bahwasanya surga. Tapi yang Allah gambarkan itu kepada kita itu belum aslinya. Apalagi nanti aslinya. Jadi Allah gambarkan kepada kita lewat Al-Quran sehingga manusia membayangkan. Tapi apa yang mereka bayangkan itu belum seperti itu. Bahkan Allah katakan ada buah-buahan. Didampingi oleh bidadari yang bermata jeli. Ada buah-buah yang indah, yang enak, yang nikmat, yang tidak ada asin, tidak ada asamnya, tidak ada pahitnya, tidak ada busuknya. Yang kutufuha daniyah, yang dahan-dahannya dan ranting-rantingnya itu begitu rendah. Buah yang tidak pakai nunggu musim, kapan saja dia mau, dan kutufuha daniyah, dia punya dahan dan rantingnya begitu rendah, tinggal dipetik. Tidak ada acara panjat pohon, tidak ada acara naik tangga pakai galah dan lain sebagainya.
Itu kenikmatan. Tetapi Allah katakan kami berikan itu mutasyabiha. Kami hadirkan tapi mirip, tapi tidak sama. Jadi Allah katakan itu buahnya memang ada mangganya, ada apelnya, ada durennya, tetapi kami kasih dia tidak sama. Rasanya pun tidak pernah dirasakan oleh lidah di tidak pernah, manapun. Tidak pernah dirasakan di manapun. Itu nikmat surgawi. Baik, jadi supaya kenapa saya tanyakan itu pemirsa, supaya kita jangan terlalu mendewa-dewakan sifatnya yang sementara gitu ya. Kita menyenangkan keluarga yang sifatnya adalah hal dan yang nikmat dunia memang sementara semuanya. Nikmat dunia. Sekarang gini, makan duren yang begitu nikmat, yang bagi yang suka duren, ya. Antum hobi duren kan? Makan duren yang begitu nikmat. Ada batasannya. Ya. Sekarang mungkin antum masih bisa. Ketika antum sudah berusia 60 tahun, 65. Jadi nikmat yang di dunia ini terbatas semuanya. Kalau di surga tidak ada orang kena diabetes di surga. Jadi mereka boleh minum kan Nabi pernah ditanya tentang telaga Kausar itu. Nabi bilang min maqami hadza ila Amman, dari tempat aku berdiri sampai Amman, sampai Yordania. Luasnya itu. Kemudian mereka tanya sama Nabi bagaimana airnya. Kata Nabi asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Ini itu kira-kira gimana itu? Itu. Jadi mudah-mudahan supaya semua sekeluarga kita se-Indonesia mungkin surga, kemudian kita bisa mengajak orang-orang terdekat kita. Kita akan kembali Beb terkait dengan tadi masuk surga sekeluarga di bulan Ramadan. Apalagi saat ini di bulan Ramadan sebenarnya lebih dekat lagi untuk menghantarkan keluarga kita untuk masuk ke dalam surga. Mulai dari hal terkecil seperti tadi kata Ustadz Mahfuz, misal ada kegiatan-kegiatan ngaji, membagikan sedekah dan sebagainya. Apalagi Bib yang perlu kita ketahui terkait dengan supaya kita itu benar-benar nanti memastikan keluarga kita ini masuk gitu. Ya. Dalam Islam itu kan saling berwasiat itu penting. Ya. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an berbicara tentang wasiat, khususnya wasiat orang tua kepada anaknya. Ya. Dan orang tua itu tidak boleh putus-putusnya berwasiat karena dia menginginkan kebersamaan dia sama anaknya, keluarganya di dunia bersambung sampai di akhirat. Hal ini dipraktekkan oleh Nabiullah Ya'qub alaihissalam dalam surat Al-Baqarah, mengkisahkan tentang bagaimana Nabiullah Ya'qub ketika di penghujung hidupnya itu dia berwasiat kepada anak turunannya. Ayatnya akan dibacakan oleh Ustadz kita, silakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Silakan Beb, kandungan dan juga wasiat-wasiat apa yang perlu kita terapkan terutama di keluarga kita. Nah ini yang patut kita tiru adalah dari Nabiullah Ya'qub alaihissalam, ya, di mana Allah kabarkan kepada kita iz hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabiullah Ya'qub itu datang ihtidar itu tanda-tanda kematiannya sudah mendekatinya. Kemudian iz qala li bani, lalu dia mengucapkan kepada anak-anaknya, ya himpun anak-anaknya dengan ma ta'buduna min ba'di. Dia bilang, apa yang kalian sembah setelah aku nanti? Jangan sampai orang tua ketika dia sudah melihat usianya sudah semakin senja,
Yang dia ucapkan kepada anak-anaknya, saya punya aset di sini, saya punya aset di sini, saya punya tempat di sini. Sibuk dengan membagi hartanya. Tetapi dia tidak mampu atau tidak berpikir bagaimana dia bertanya kepada anaknya, kalian sembah apa setelah aku? Harusnya dia perhatikan akidah anaknya, ibadah anaknya, bagaimana pemahaman anaknya tentang agamanya. Ikuti Nabi Yakub alaihissalam. Ada cerita lucu, dulu ada orang ketika dia punya harta banyak, punya beberapa toko. Banyak tokonya, anak-anaknya semua dikasih toko dan dia punya toko utamanya. Terus dia sudah semakin menua dan dia sudah sakit-sakitan, dan ketika mendekati ajalnya semua anaknya kumpul. 8 orang anaknya kumpul semua di situ. Ketika 8 orang anaknya kumpul, dia tanya anaknya satu persatu, dia absen anaknya satu persatu. Semuanya ada di situ. Dalam keadaan dia yang setengah sadar, dia mengatakan, kalian kumpul semua? Iya, kami kumpul semua, ayah. Nah, kok kalian kumpul semua? Toko siapa yang jaga? Jadi dia malah ingat tentang hartanya. Bilang lagi sama sakit kalian gitu. semua kumpul di sini, beri toko tutup. Ikutlah Yakub alaihissalam. Dia malah mengatakan, ma ta'buduna min ba'di. Dan anak-anaknya berikrar depan dia. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Aku menyembah apa yang kau sembah? Apa yang kau sembah wahai ayah? Kau sembah Allah, kami sembah Allah. Kami menyembah apa yang disembah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa Ismail, wa Ishak. Ini ayat menggambarkan bahwasanya dari generasi ke generasi mereka mampu menjaga tauhid mereka. Ini ayat mengingatkan bahwasanya kita harus berusaha seperti itu. Karena zaman semakin maju, kita nggak tahu anak cucu kita ini akan hidup di era seperti apa. Kita berharap agar mata rantai keimanan kita dengan anak turunan kita tidak terputus. Mengikuti jejaknya Nabi Allah Yakub alaihissalam. Baik. Jadi yang pertama adalah dalam konteks sekarang, Beb. Artinya gimana bentuk-bentuk daripada menanyakan mata abudu min ba'di. Kalau sekarang mata kulu min ba'di. Kamu nanti mau makan apa, nak? Gitu. Dalam makna apa yang kamu sembah ini bisa nggak dianalogikan, misal dalam konteks sekarang orang tua memastikan bahwa pendidikan anaknya, terutama pendidikan agama, memastikan sudah selesai dengan pendidikan agama yang kemudian menjadi model dia dalam menjalani kehidupan. Itu juga bisa termasuk, Beb, ya? Ya. Baik. Nanti saya juga akan minta lagi kepada Habib terkait dengan bagaimana lagi wasiat-wasiat yang perlu diterapkan oleh orang tua, keluarga, sehingga akan melahirkan sebuah institusi keluarga yang surgawi. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI, masih bersama dengan guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Tadi kita sudah mendapat beberapa yang perlu ditradisikan oleh orang tua, terutama yang sudah mendekati daripada tadi bahasanya Habib itu tanda-tanda kematian. Jadi supaya segera kira-kira habis ini anak saya bagaimana ya? Maksudnya kehidupannya dan juga kehidupan keagamaannya, kedekatannya dengan Allah itu seperti apa. Saya kembali, pertanyaan saya berarti, Bib, apa saja sih tugas-tugas, kewajiban seorang orang tua lah terhadap anak keturunannya, supaya ini benar-benar diperhatikan gitu. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu Nabi mengabarkan kepada kita setidaknya 3 hal penting yang wajib dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, memberikan nama yang terbaik. Nama. Ya, karena nama itu doa, nama itu harapan, dan kasihlah nama yang baik, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, mengajarkan kepada anak kita Al-Quran. Kenalkan dia kepada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengawinkan anaknya dengan orang yang betul-betul dia fahami dan dia mengerti orang yang dikawinkan anaknya itu
adalah orang yang akan bersama-sama dengan keimanan yang baik. Ini tiga ini dipesan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, dalam surat At-Tahrim itu Allah sudah wanti-wanti sama kita ya, untuk betul-betul menjaga diri kita dan keluarga kita dari kobaran api neraka. Yang ayatnya insya Allah dibacakan oleh Ustadz kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Beb, ayat ini kan menekankan kepada orang tua, keluarga untuk jangan sampai-sampai anak keturunanmu itu menjadi isi dari api neraka. Apa lagi kandungan ayat ini, Beb? Ya, jadi sebenarnya ayat ini kalau kita sering baca itu akan memacu para orang tua untuk melakukan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan anaknya di dalam rumah. Ya. Jadi dia lihat apakah sudah sesuai dengan standar dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena kurikulum utama pendidikan anak dari orang tua di rumahnya itu adalah dia berusaha untuk menjaga anak dan keluarga itu dari kobaran api neraka. Artinya menanamkan nilai tauhid dengan sungguh-sungguh. Betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika anak itu sebenarnya sudah masuk usia akil balik itu, sebaiknya orang tua panggil anaknya. Dan di depan anaknya itu orang tua menyatakan, "Nak, engkau sudah masuk akil balik, ayo ucapkan 2 kalimat syahadat." Walaupun dituntun. Sebenarnya udah muslim. Udah muslim, disama-sama dituntun. Betul. Orang tuanya menuntun. Anaknya ucapkan terus bilang, "Nak, sekarang ini engkau muslim dan memang dari lahir kamu sudah muslim. Tapi kenapa disuruh ikrar biar kamu tahu Tuhan engkau Allah. Nabi Muhammad SAW." Ini anak nggak akan lupakan momentum tersebut. Dia akan jaga akidahnya dengan sebaik-baiknya. Ketika balik ya? Balik itu. Seorang tuanya bilang, "Nah, sekarang ini kamu sudah usianya sudah akil balik. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa." Jadi berapa banyak orang tua yang mengabaikan itu. Betul. Yang anaknya masuk akil balik dia tidak tahu, dia tidak paham. Mau sholat, bisa sholat enggak? Sholat apa puasa enggak? atau enggak? Gitu. Harus sudah mulai dituntun. Dia sudah akil balik, dia sudah diajarkan sholatnya, sudah diwajib. Nabi saja sudah menyuruh anak itu disuruh sholat umur 7 tahun. Ya, ketika umur 10 tahun sudah ada penekanan khusus lagi kepadanya ketika sudah 10 tahun. Artinya kenapa? 10 tahun dia sudah mau masuki usia akil balik. Dan harus sudah ditekankan dia kepada ibadah sholat tersebut. Ini mudah-mudahan didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini memang banyak yang menyepelekan, mungkin bukan karena menyepelekan, tapi karena mungkin emang harus seperti itu ya. Seperti tadi mengucap syahadat, ini memang remeh karena orang menganggap saya sudah muslim dari sejak kecil. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Terakhir saya akan minta kesediaan dari guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi untuk memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Kita hidup di tengah-tengah keluarga itu sesuatu yang bahagia. Berada di tengah-tengah keluarga yang sempurna itu kedambaan setiap insan. Tetapi kita tentu menginginkan kebahagiaan kita di dunia yang sementara ini berlanjut ke akhirat dan abadi. Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang sedang melintas, bukan yang sedang berhenti. Kita sedang melintas menuju kampung dan abadi, yaitu negeri akhirat. Maka kita berharap mudah-mudahan kebersamaan kita dengan keluarga kita yang diikat dengan kesalehan yang baik ini
sama-sama dikumpulkan kembali dengan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat tersebut dengan kenyamanan, dengan keindahan, dengan kebaikan sebagaimana surga Aden yang Allah janjikan dalam surat Ar-Ra'd itu. Amin. Terima kasih guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Sedikit Ustaz Mahfuz. Baik. Surga akan terasa lebih dekat di bulan Ramadan apabila kita senantiasa menghidupkan waktu-waktu yang ada di bulan suci Ramadan. Banyak sekali cara agar keluarga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan kita ajak anak istri kita untuk senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadan, senantiasa sering membaca Al-Qur'an dan menjaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amin. Dengan begitu insya Allah keluarga akan tercipta yang disebut dengan baiti jannati. Rumahku adalah surga bagiku. Ini akan tercipta manakala apa tadi yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman Al-Habsyi, bagaimana mulai dari pengenalan tentang siapa Tuhannya, pengenalan tauhid, kemudian pengajaran memberikan contoh teladan di dalam kehidupannya, sholatnya, puasanya. Jadi bukan sebatas retorika semata Habib ya. Kamu sholat nak, tapi orang tuanya tidak sholat. Ini jelas tidak akan bisa melahirkan baiti jannati. Bisa jadi akan menjadi baiti, apa istilahnya itu, rumahku neraka bagiku. Jadi dia sebelum pulang ke rumah sudah gelisah dulu. Karena pikirannya macam-macam. Inilah yang kita jangan sampai terjadi. Dan kemudian kita berharap bahwa surga lahir bersama dengan orang-orang terdekat kita. Saya akan tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW dalam sebuah riwayat dikatakan sesungguhnya Allah itu benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba. Kemudian sang hamba ini pun berkata, apa setinggi ini? Kemudian, ya Rabb, bagaimana bisa setinggi ini diangkat? Kemudian Allah berfirman, karena permohonan ampun anak-anakmu untukmu. Jadi ini adalah gara-gara ada unsur keluarganya yang senantiasa mendoakan keluarganya. Dan mudah-mudahan kita semua masuk surga sekeluarga sehingga mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Saya Muhammad Hizbullah pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم